Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita sehat, Nak. Dan ingat kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Apa saja protokol kesehatannya itu? Mencuci Memakai tangan, masker, Memakai masker, Bu. cuci tangan, Bu. Kumpul. Menjaga jarak. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa dulu. Siapa? Mau dipimpin oleh siapa? Arif, Bu. Ayo Arif, coba Arif. Ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Arif. Nah, sekarang anak-anak kita memasuki tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 2, pembelajaran 1. Nah, tadi Ibu di WA sudah mengirimkan link presensi ya. Dan Ibu juga lihat di mana loading. Nah, udah mengisi link presensinya ya. Coba Ibu cek di sini. Mana Dedeng? Udah hadir belum Dedeng? Hadir, Bu. Iya, hebat banget ya. Ade, ada nggak Ade? Ada Bu, hadir. Ya, Aulia, ada Aulia? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya semuanya Ibu lihat sudah hadir. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita itu semangat, yuk kita nyanyi dulu seperti para pejuang dulu semangatnya itu ya. Ibu harap kalian juga semangat belajarnya ya. Jangan loyo-loyo. Kita menyanyikan dulu lagu Maju Tak Gentar. Dengar tidak? Siap, Bu. Semuanya semangat. Ayo semangat. Iya hebat semuanya. Kok masih pada loyo ya semuanya? Ayo tepuk semangat dulu. Dani pimpin Dani. Ayo, kawan-kawan, mari kita tepuk semangat ya supaya semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah ya sudah mulai semangat. Harus tetap semangat ya Nak. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus air hujan. Nah siapa yang masih ingat? Siapa Yod? Siklus air hujan itu bagaimana? Ini masih belum tampil ya. Nah coba siapa yang mau mencoba? Dedeng, Bu. Yang pintar, Bu. Ya, bagi siapa? Boleh, Bu, aku jelaskan, Bu. Oh, ya. Ini ya, Bu, ya. Tentang siklus air ya. Ya. Si air itu dari laut, Bu.
Ya, terus Nah, dari laut kena sinar matahari, setelah itu menguap Bu, menjadi awan. Nah, awan ini nanti dibawa angin ke pegunungan, lalu nanti hujan Bu. Jadi Iya. hujan Bu. Akhirnya nanti lagi. masih ingat ya. Iya. Yang lainnya sama ya, harus ingat terus ya ini tentang siklus air hujan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan air ya. Nah, tujuannya kalian itu diharapkan dapat menguraikan urutan peristiwa pada teks non-fiksi, kemudian kalian dapat mempresentasikan urutan peristiwa tersebut dalam bentuk diagram. Kemudian kalian juga dapat menganalisis siklus air tanah. Nah, ini lanjutan dari tadi ya, siklus air hujan, air tanah, kemudian dampak dan solusinya terhadap kelangsungan makhluk hidup. Kemudian kalian juga diharapkan dapat melakukan percobaan serta menyusun laporannya. Nah, untuk melakukan percobaan ini, 3 hari sebelumnya Ibu sudah mengirimkan video ya, Nak? Sudah belum? Ya, Bu. Sudah. Sudah. Lain dan sudah melakukan percobaan dengan menggunakan media yang berbeda. Nah, hari ini kita akan lihat hasil pekerjaan kalian ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi. Nah, selamat datang anak-anak. Siap-siap ya. Sekarang kita akan bermain ke hutan. Siapa yang suka ke hutan nih? Ayo berdoa dulu yuk. Iya. Saya Bu. Lagu. Saya kan rumahnya di hutan, Bu. Ayo, nah, semuanya masuk mobil. Ayo cepat naik mobil. Duduk yang rapi ya. Sudah. Kita di belakangnya. Aduh, siapa itu yang keluar? Dedeng apa siapa itu sama aku Saya, ya? Bu. Wah, Iya, Bu. Ibu Hadi. Hadi. Soalnya gimana? Ya, kenapa? Panas. Oh, panas. Iya ya, karena udara di luar sejuk ya. Masya Allah, ternyata pemandangannya indah sekali ya. Banyak yang hijau-hijau. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian lihat keluar jendela mobil. Sekarang kalian lihat apa, Nak? Pohon. Arah. Pohon. Ya, Rumput. banyak sekali pohonnya. Seger mata kita ya ngelihat pohon, Nak. Iya. Nah, coba anak-anak. Pohon itu berfungsi untuk apa ya? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Wah, Aulia, Saya, Bu. Aulia dulu. Aulia gimana, Aulia? Agar tidak panas, Bu. Iya, betul. Agar tidak panas. Siapa lagi yang bisa jawab? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ya, siapa? Buat kayu Oh, bakar Saya Bu. Bu. Ya, Dani apa gimana, Dani? Menyerap air hujan Bu. Iya, betul. Menyerap air hujan. Aulia juga tadi tidak salah ya, Nak. Tapi yang akan kita bahas, fungsi pohonnya itu sekarang adalah berkaitan dengan penyerapan air hujan. Nah, setelah air hujan diserap oleh pohon, kira-kira kemana ya larinya air hujan itu? Ada yang bisa jawab? Mana? Jawab. Iya, hebat ya, betul. Tepat sekali, air itu merasap ke dalam Tanah. tanah. Nah, informasi terjadi ini ada nih tercermin dalam gambar ini. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Ayo. Bu, aku. Iya, Dewi, gimana Dewi? Itu banjir kayaknya ya, Bu ya. Iya, betul. Kayaknya Ya, gara-gara gambar buang sampah sembarangan. Tuh, buang sampah sembarangan. Betul, buang sampah sembarangan. Kemudian gambar yang kedua ini apa ya? Gambar Tuyul ini, deh. Gambar tuyul. Gak ada air itu kayaknya. Dianya kehausan. Ini kekeringan ya.
ada air. Betul ya yang dikatakan Dewi barusan. Ini ada karena buang sampah sembarangan. Nah, kita coba lihat lagi ya. Apa namanya? Dari apa ini penyebabnya? Nah, ini penyebab lain dari akibat dari gambar yang tadi. Siapa yang bisa jawab lagi ini? Yo, Hadi, gimana Hadi? Hadi, jangan diam aja, Hadi. Ada Hadi nggak? Nebang pohon, Bu. Iya, akibat Ada, dari Bu. pohon. Iya, ini kaitannya tadi sama fungsi pohon tadi ya. Fungsi pohon itu untuk menyerap air hujan, akarnya itu untuk menyerap air hujan. Nah, kalau pohonnya ini ditebang gimana? Apa akibatnya? Bisa longsor, Bu. Banjir, Longsor, Bu, yang Bu. tadi. Ya, Banjir. Banjir. Banjir, Bu. Iya, hebat. Nah, yang Yang gambar kedua ini apa? Nah, itu kota, Bu. Yarif? Gedung, Bu, Pohon, gedung. Bu. Kota, Bu. Banyak gedung-gedung tinggi. Pohon, Bu. Iya, betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih kaitannya banyaknya ini apa? Bangunan dengan banjir. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya mungkin Ya, di kota Bu. Jadi tanahnya ditembok semua, Bu. Jadi air tidak menyerap. Iya, betul, Deden. Pintar, hebat ya. Betul, Nak. Jadi di kota itu tanahnya sudah habis lahannya, udah dibuat gedung-gedung sehingga lahan resapannya berkurang ya lahan resapannya ya. Kalau turun hujan air itu tidak menyerap tapi menjadi air permukaan yang akhirnya tertumpuk akhirnya terjadilah banjir. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita sekarang lihat video siklus air tanah. Coba ya, kalian perhatikan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Loading ya ini, kayaknya berat itu. Belum ada suaranya, Bu. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya, Nak. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari siklus. Nah, apakah kalian tahu dari mana ya asalnya air tanah itu dan berapa lama proses pembuatannya serta bagaimana jika air itu digunakan secara berlebihan? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita simak video berikut ini. Layaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer dengan air tanah. Nggak ada suaranya. Tanah menjadi salah satu sumber awan yang terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbaharui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak
menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti. Caranya adalah melalui proses pengaturan penggunaan dan proses konservasi. Nah, anak-anak, gimana? Sudah melihat videonya belum? Iya, Bu. Jelas tidak suaranya? Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. Bu. Video tadi telah dibahas tentang tahapan siklus air tanah. Coba Ibu mau bertanya, siapa yang dapat menjelaskan tahap pertama pada siklus air tanah? Ayo, siapa? Manda, Bu. Manda, ada Manda? Yuk, gimana Manda? Kenapa, Bu? Tadi tahap pertama itu di siklus air tanah gimana Manda? Air, Bu. Air itu, Bu, diserap ya, Bu, ya? Menguap. Serap dari mana? Iya, betul. Terus? Menguap kemana? Menguap ke langit, Bu. Terus? Iya. Kemudian mengembun. Terus? Setelah mengembun, kemudian gimana, Bu? Iya. Terus yang ada putih-putih di langit itu apa namanya, Nak? Oh iya, itu namanya awan. Ya, awan. Dan membentuk awan? Bentuk awan, kemudian menjadi titik-titik air. Betul. Kemudian turun menjadi hujan, diserap lagi oleh tanah. Tepuk tangan semuanya buat Manda. Hebat ya Manda. Berarti Manda pinter. Ya. Betul ya. Ya, Kita Bu. lanjut ya. Tahap keduanya. Coba siapa? Tadi dari video yang kalian simak. Aku, Bu, aku. Ya, ada gimana, Dek? Tahap yang kedua yaitu air hujannya sampai ke permukaan menjadi berbagai jenis air. Ada yang mengalir ke laut, ke sungai. Nah, ada juga yang masuk ke dalam tanah, Bu. Betul sekali. Hebat, ada yang memperhatikan ya. Tahap ketiganya siapa? Ayo. Laki-laki nih, dari tadi ya kedengaran. Laki, ayo. Tahap 3. Siapa? Mau Hadi, apa Dani, atau Arif? Arif, Bu, Arif. 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 Diam aja. Paham tadi. Ya, kenapa Arif? Iya, Ibu. Arif, kenapa Arif? Apa, Bu? Arif sakit apa enggak? Enggak, Bu. Ya, saya jelek. Arif ngantuk, Bu. Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Bagus, Arif. Bu, enggak ngantuk. Apa, Bu? Ibu juga kadang-kadang Arif suaranya. Ya, coba siapa yang tahap 3 yang bisa dari video tadi? Videonya Aku, Bu. saya Aku bisa, aku. tahu atau Neng. Ya, itu air yang masuk ke tanah melalui pori-pori dan celah pada tanah dan bantuan di titik resapan, kemudian bergerak mengisi cekungan-cekungan tanah. Iya, betul sekali. Hebatnya semuanya sudah menyimak. Ya, betul, Nak. Jadi siklus air tanah itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu sama seperti siklus air hujan tadi, di mana air itu menguap ke atas, kemudian karena apa? Menguap itu kenapa? Benar, Panas, Bu. Iya, Matahari. kemudian membentuk awan, turunlah hujan. Setelah hujan, air itu datang ke bumi, terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis apa? Jenis Jenis air, Bu.
Iya, ada yang ke air pur. Nah, bagi beberapa jenis air. Ada yang ke laut, ada yang ke sungai. Yang ke laut disebut air laut. Kalau ke sungai disebut air sungai. Dan ada juga yang masuk ke dalam tanah. Nah, ketika masuk ke dalam tanah, itu masukkan melalui pori-pori tanah. Tanah itu ada pori-porinya, ada celah-celahnya. Kemudian air masuk ke dalam tanah dan menuju ke aquifer. Nah, aquifer itu adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan bisa mengalirkan air. Setelah air itu bisa bergerak, kemudian air itu mengisi cekungan-cekungan tanah. Nah, itulah yang air tanah itu yang bisa kita sedot ya melalui pompa, yang bisa kalian pakai mandi tuh. Pakai mandi. Kemudian pakai apa lagi airnya? Minum. Mencuci, nyiram tanaman, Bu. Sebagainya. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Tadi kan ke air tanah itu kita gunakan berbagai macam ya. Ada yang pakai mandi, ada yang pakai masak dan sebagainya. Tentu jika digunakan secara terus-menerus atau secara berlebihan akan menghasilkan dampak yang tidak baik. Nah, coba lihat dampaknya ini apa yang tadi, Nak? Oh, dari gambar ini? Salah. Kekeringan. Siapa yang bisa jawab? Kekeringan, Bu, kekeringan. Ya, siapa yang Ibu nggak jelas nih, soalnya ngelihat layarnya dua. Menghemat air, Bu. Iya, betul, kekeringan air. Nah, ini yang gambar yang pertamanya ini apa ya? Oh, Keduanya retak-retak, Bu. Tanahnya amblas, Bu, amblas. Penurunan tanah, jadi merusak bangunan, Bu. Jalan Penurunan tanah, Bu. Jadi bangunan rusak. Iya, betul. Nah, karena tadi di bawah lapisan tanah ini ada aquifer ya, mengisi terdapat air yang mengalir. Nah, air ini berfungsi untuk menahan tanah yang ada di atasnya ini. Kemudian kalau misalnya ini habis ini airnya, nanti ininya kurang kokoh tanahnya. Kalau kurang kokoh nanti bangunan yang di atas itu akan retak. Lama-lama kalau misalnya terus digunakan tanpa ada konservasi, bangunan kita ini akan ambruk. Nah, makanya kita harus menghemat air ya. Nah, caranya bagaimana menanggulangi dampak ini? Coba kita lihat. Nah, ini solusi dari dampak penggunaan air yang berlebihan itu. Coba siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Ayo, jangan ngantuk, nah. Ayo, lihat gambarnya. itu air di filter, Bu. Ada apa, Jedeng? Mana? Suaranya Menghemat mana? air, Bu. Ya gimana, Dani? Pohon, Bu. Iya, ada Bu. Menghemat air. Ini apa? Itu Membuat resapan. Ya, betul, Dewi. Bentar. Nah, lagi-lagi ya, kita ini berkaitan dengan pohon seperti tadi, bahwa pohon ini untuk air hujan. Kemudian kita juga harus bisa menghemat air ya, menggunakan air sebijak mungkin. Jika kalian mau makan di rumah kalian nih, ada yang mengetes airnya, coba kalian mau. Nah, ini kesian nih, air ini banyak ringan seperti gambar tadi ya. Kalau kata Deng tadi itu gambar tuyul katanya ya. Iya. Itu bukan gambar tuyul ya, Deng ya. Itu anak kekurangan air. Dan tadi sudah dibahas juga adalah membuat sumur Resapan. Coba sampai di sini. Bisa dipahami tidak? Halo? Iya, Suara Bu. ibu masih terdengar? Ya, Bu. Iya, Bu. Bu, hari tanya, Bu. Iya, Bu. Bertanya, Bu. Maaf, Ibu nggak Mau kedengar saya. bertanya, Gimana? Bu. Iya, mau bertanya silahkan. Siapa Mau itu? bertanya, Bu. Silahkan.
Iya Hadi, gimana Hadi? Hadi Bu, Ya Hadi mengapa sumur resapan perlu menggunakan kerikil dan batu kali Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus itu. Coba teman-temannya ada yang bisa jawab tidak? Kenapa ya sumur resapan itu harus ada lapisan kerikil katanya? Iya, lagi mungkin Bu ya. Bu, Akhirnya biar Untuk menyaring air hujan, Bu. Iya, pintar. Untuk menyaring air hujan ya. Itu ya. Dan karena air hujan yang turun langsung bersih, polusi udara dan sebagainya. Perlu disaring ya, salah satunya dengan lapisan kerikil. Sebenarnya tidak hanya lapisan kerikil saja, bisa juga menggunakan bahan lain seperti apa namanya itu ijuk ya, atau apa namanya di bahasa Indonesia itu gue lupa lagi. Nah itu penyaringan ini juga berfungsi untuk mempercepat proses. Nah itu ya anak-anak solusi dari dampak penggunaan air secara berlebihan. Nah sekarang coba kalian buka LKPD-nya yang Ibu bagikan. Nah coba lihat di situ ada teks non-fiksi siklus air tanah. Nah, coba kalian cermati paragraf pertama. Siklus air tanah itu ada apa ya di paragraf pertama itu? Coba kalian cermati dulu. Sudah ada yang bisa menemukan informasi penting apa yang bisa kamu dapatkan, Nak? Halo? Halo. Mana ya murid ibu pada ngilang ini suaranya? Halo, Ada Bu. Ya Bu. Iya coba Adek. Ya Di Bu. siklus pertama, di paragraf pertama ini apa yang bisa kamu dapatkan Dek? Informasi Airnya Ya Bu, jadi di siklus air itu airnya bergerak meninggalkan tanah ke udara Bu. Lalu turun lagi menjadi air hujan. Iya betul. Nah anak-anak betul, terima kasih Adek. Ya, Jadi Bu, sama-sama. untuk kita menemukan informasi penting pada suatu teks itu, kita harus mengidentifikasi atau kita itu mencermati paragraf itu dengan menggunakan kata tanya. Jadi ketika kalian membaca itu bukan hanya membaca saja, bukan hanya proses siklus air menyebabkan air bergerak dan sebagainya, tapi dalam benak kalian itu coba gali rasa ingin tahu kalian. Proses air ini menyebabkan air bergerak. Oh, lalu gimana ya? Bagaimana ya caranya air itu menguap ke udara? Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya air sudah menguap ke atas, ke udara, kemudian airnya lari kemana dan sebagainya. Jadi ketika membaca itu, kalian cermati dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan itu ketika kalian membaca harus bisa menemukan jawabannya. Ya, itu caranya. Jadi ketika kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan kalian, kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata siklus air hujan ini, siklus air tanah ini tahapannya itu seperti ini. Nah, tadi pada paragraf 1 itu, ini tadi yang telah dikatakan bahwa air tanah itu diawali dari menguapnya air ke udara, kemudian terbentuknya awan dan turunnya hujan. Nah, itu merupakan peristiwa pertama pada siklus air tanah. Dan coba nanti kalian cari peristiwa kedua pada teks siklus air tanah tadi, ada paragraf mana. Nah, cari dulu ya, karena di dalam teks itu tidak langsung peristiwa 1 ini, peristiwa 2 ini tidak, tapi kalian cari. Caranya seperti itu tadi. Kalian itu mencermati bacaan dengan menggunakan kata tanya dalam benak kalian ya, supaya kalian menemukan informasi penting dari teks siklus air tanah tadi.
Kemudian kalian juga bisa mengerjakan ini ya, berdiskusi dengan kelompoknya tentang proses terjadinya air tanah. Nah ini karena berhubung kita ini Google-nya itu waktunya terbatas, jadi ini nanti kalian kerjakan setelah beres Pikon ini. Nanti setelahnya kalian presentasikan ya yang siklus bagan ini kepada ibu melalui WA group dengan menggunakan voice note. Jadi misalnya tadi Dedeng, para peristiwa keduanya apa? Coba kamu presentasikan nanti di voice note ke WA group ya. Gimana anak-anak? Dapat dipahami? Iya Bu, siap. Iya Bu, paham. Ya, bagus. Ya. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa Ibu 3 hari sebelumnya sudah mengirimkan video ya kepada kalian. Nah, gimana anak-anak, sudah dilihat belum videonya yang kemarin Ibu kirim? Sudah Bu. Saya Betul belum. ya, sudah. Sudah, Bu. Kenapa Dedeng? Belum. Yang lain sudah melakukan percobaan loh, Dedeng. Dedeng kemana aja? Kelompoknya Dedeng sama siapa? Soalnya HP-nya dibawa sama ibu. Iya, karena itu Nisa sama siapa kelompoknya? Padahal lihat saja sama kelompoknya nanti mengerjakan. Gak ngasih, Bu. Semuanya gak ngasih ke aku. Jadi akunya ketinggalan. Oh gitu. Sama Anissa aja. Gimana deh? Sama Anissa aja. Ya, nanti ya setelah beres ini, kalau yang belum melakukan percobaan, silahkan lakukan. Nah, sekarang kita ya. Karena sedikit kurang jelas nih, sinyalnya kurang. Ya, gimana Hadi? Anissa? Iya, Bu, Ya, aku kan bingung gitu. Jadi gimana? Oh, bingung. Ya, coba yuk kita langsung lihat dulu videonya. Duh, videonya ini nggak bisa diputar lagi. Apa ya? Oh, ini belum diputar. Salah. Bentar ya anak-anak. Loading. Nah, inilah ya anak-anak, kendala jaringan dalam daring itu seperti ini. Nggak seperti kalau kita tatap muka ya. Kalau tatap muka, kita itu bisa langsung. Kalau ada apa-apa itu langsung. Kalau di sini banyak kendala. Tatap Mudah-mudahan. mukanya kapan, Bu? Ya, Ibu kurang tahu juga sayang. Mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Kalian sudah kangen ya ada di sekolah. Iya, saya kangen Ibu. Kangen aja di kantin. Iya. Aku kangen makan di kantin. Oh iya, makan apa? Bala-bala sama gehu ya? Atau makan apa ya? Ya. Aku makan cilok. Tahu ya, Enak. aku tahu. Cilok edun enak nggak? Kalau Ibu suka tuh cilok edun. Di tempat kalian ada nggak cilok edun? Nggak ada, Bu. Apa itu? Mau dong. Main ke rumah Ibu ya. Aku nanti tuh ya. Besok ditunggu. Nah, coba ya kita membuka videonya ini. Mudah-mudahan terbuka. Sama aja nggak bisa sayang. Nah, coba nanti aja di apa? Karena ini sudah dikirim, sudah kalian lihat ya sebagian. Jadi di situ Ibu, padahal ini video Ibu sendiri loh. Oh ya, kalau misalnya kalian belum tidak bisa di sini, coba nanti di YouTube Ibu ya. Ibu sudah buat YouTube loh. Coba ya kalian like dan subscribe, oke? Iya, Bu. Promosi ya. Saya udah nyamper. Iya. Jadi di Sama video ibu nggak boleh lihat YouTube. Sama ibu aku kalau lihat YouTube marah. Oh, yang Ibu gitu ya sama Ibu lihatnya sama mamanya. Mama yuk kata Ibu Gita di sana Ibu Gita udah bikin video percobaan. Nanti sama Ibu dilihatnya. Jadi biar Anissa nggak kemana-mana nyari itunya. Coba kita ini dulu ya.
Nah, video itu kan sudah Ibu kirimkan ya sebelumnya. Ibu meminta kalian untuk melakukan percobaan dengan menggunakan media yang berbeda. Kalau Ibu tadi mempraktekkan video itu menggunakan batu dan batu bata, dan sekalian menggunakan media yang berbeda. Tugasnya itu tugas per kelompok, dan hari ini dan ada yang sudah menyetorkan ke Ibu. Coba ya kita lihat presentasinya hasil pekerjaan teman kalian. Nah, ini teman kalian sudah ada yang membuat nih. Coba lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan percobaan tanah dan air permukaan. Baiklah, kita akan mencobanya. Pertama-tama kita masukin dulu airnya ke wadah. Sebelum masukin ke wadah yang sakit, kita ukur dulu kotak garis. Oke. Ayo kita ukur sama dua-duanya. Lalu kita masukin bareng dan busa. Tunggu 1 jam. Air yang berisi setelah orang yang 1,5, air berkurang yang awalnya 4 cm menjadi 3 cm. Air yang berisi berubah merembes sampai Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Itu percobaan yang telah teman kalian lakukan ya. Coba dari video teman kalian yang sudah dikirim ke Ibu, coba kalian tanggapi. Siapa yang mau menanggapi video dari rekan kalian? Dani, gimana Dani? Iya, Bu. Wah, Anang udah mengerjakan aja ya, Bu. Duluan aja. Saya belum, Bu. Mana aja Dani aku? Itu, Bu, Nisanya nggak mau kerja kelompoknya. Dani kan kelompok sama aku, Bu. Dani main terus. Oh, Nggak makanya mau diajak main kelompok. nah, jangan cuma main aja, tapi sambil Nyalahin belajar. aku makanya aku pergi sama ibu aku. Aulia ngapain Aulia? Aulia kenapa Ibu? Iya, biar Daninya kan dimarahin ibu. Oh iya, Dani jangan kayak gitu ya. Kalau main-main itu jangan cuma main aja sambil belajar nih. Ini juga ada teman kalian sudah belajar mengerjakan. Soalnya kan aku mabar, Bu, Mobile Legends tuh dan itu. Iya, Bu, Ya, maaf, Bu. belajar mengerti dan mending belajar aja nih. Nah, jadi anak-anak, tadi teman kalian itu sudah mempraktekkan dengan menggunakan busa. Coba, kira-kira kalau busa itu termasuk air permukaan atau air tanah? Percobaannya. Menyerap. Air tanah kayaknya, Bu, air tanah. Air tanah. Seperti air tanah. Jadi teman kalian ini ya. Nah, untuk air tanah menggunakan contoh dari air apa tadi? Halo? Masih ada nggak? Kok Ibu dicuekin sih? Ya, Bu. Ada, Bu. Iya, tadi kalau air Ada, Bu. contoh percobaan dari air apa? Air permukaan. Iya, Air permukaan. Apaan Dewi?
Kenapa bisa Iya, dikatakan? Bu. Iya, kenapa? Soalnya nggak menyerap, Bu. Iya, betul, pintar. Karena airnya itu tidak menyerap ya oleh kelereng itu. Kelereng itu kalau misalnya di dunia nyata bisa diibaratkan seperti aspal atau beton-beton yang ketika ada air hujan tidak bisa menyerap air. Nah, itulah percobaan ya, kesimpulan dari percobaan di Balelo Ibu. Percobaan air permukaan dan percobaan air tanah. Nah, kemudian setelah kalian melakukan percobaannya, kemudian kalian membuat laporan hasil percobaannya. Di sana memuat judul percobaannya apa, kemudian alat yang digunakannya apa, karena ini berbeda ya bahannya. Kemudian langkah percobaannya bagaimana, hasil percobaannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Nah, ini kalian kemas semenarik mungkin ya. Karena nanti ada penilaian dari Ibu, kriterianya dari keterkaitan, kesesuaian antara bahan yang kalian gunakan dengan judul percobaan itu, kemudian hasil percobaannya juga bisa digambar atau bisa di-crop ya video fotonya ke sini, ya pokoknya semenarik mungkin agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya nak. Nah anak-anak selanjutnya, ada yang mau cerita nggak tentang percobaan tadi? Atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Nah, sekarang sebelum ke evaluasi dan refleksi, coba kita rangkum. Tadi kita sudah belajar apa saja? Halo? Siklus air, Siklus Bu. air. Belajar siklus air. Iya, betul. Tahap-tahapannya, ya, betul. Terus apa lagi? Cara menghemat air. Betul, dampaknya juga ya ke anak-anak bahwa air itu sangat penting ya bagi kita dan kita juga perlu melestarikan lingkungan untuk menjaga ketersediaan air itu. Coba Ibu mau tanya boleh ya? Coba Ibu mau tanya siapa ya yang belum dengar suaranya nih? Jangan tanya saya, Bu. Kenapa? Ada nih aja deh, nggak apa-apa. Ya, Ibu. Dan nih, coba aquifer itu apa, Dan? Apa, Bu? Aquifer, tadi kata Ibu apa? Aquifer. Gak tahu, Bu. Air kotor, bukan, Bu. Kotor. Yang ada di bawah itu tadi apa? Siapa yang mau jawab? Aquifer itu apa? Aku tahu, Bu. Yang di bawah tanah bukan, yang di bawah jalanan tadi. Iya, betul. Hebat, Aulia. Betul ya, aquifer itu lapisan di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Ya, ya. Makanya jadi jangan aja ya. Ngelamun aja dari tadi. Nanti saya belajar sama Aulia. Oh, pengen bertemu katanya Aulia kangen tuh. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Kemudian coba mau tanya deh soal Dewi. Mana Dewi? Pelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini? Aku tadi dapat pelajaran tentang siklus air, Bu, yang ada 3 tahap. Iya, terus? Terus juga kita itu harus menghemat air. Betul sekali. Gunakan air sebijak mungkin ya, Nak. Karena proses penyerapan air itu sangat lama sekali. Nah, coba kita lihat ada. Oh, udah selesai. Sampai jumpa katanya tuh. Ini Dedeng, ini Aulia, ini siapa ini? Adi ya. Siapa yang Nah, anak-anak. Tadi nggak keriting, Bu. Iya. Ya, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nanti kalian coba ya mengerjakan evaluasi di Google Form yang telah Ibu kirimkan. Linknya Ibu beri waktu kalian itu dalam mengerjakannya itu diberi waktu 20 menit, 10 soal, makanya kalian sungguh-sungguh ya mengerjakannya karena tidak bisa mengulangi lagi kalau misalnya nilainya kecil.
Dan nah ini ya evaluasinya, coba kalian bisa lakukan setelah event ini selesai. Kemudian untuk LKPD-nya tadi sudah ya, bisa kalian kerjakan dan bisa kalian lihat di bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya yang bahasa Indonesia, kemudian juga ini yang IPA. Nanti hasilnya kalian kirimkan ke Ibu melalui WA, ya. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya, telah selesai. Selamat mengerjakan dan jangan main. Oh iya, tadi yang belum percobaan, silakan lakukan ya percobaannya. Nanti Ibu kirimkan lagi ya videonya karena tadi ini nggak kebuka videonya. Nanti Ibu kirimkan di grup lagi dan yang sudah melakukan percobaan silahkan kerjakan laporannya. Baik, nah. Ya, Paham ya? Iya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya, Nah, terutama kita menjaga kelestarian lingkungan. Karena air itu sangat bermanfaat untuk kita. Maka dari itu kita perlu menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan air akan kehidupan kita semua. Ya, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Besok kita ketemu lagi dengan pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, anak-anak.